Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendalami materi APP bagian yang kedua. Namun sebelumnya mari kita awali dengan doa yang dibawakan oleh Natasha Sinaga. Kita bersatu di dalam doa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bijaksana, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami belajar untuk lebih dekat denganmu, mencoba untuk menemukan makna sesaramu. Maka berkatilah kami semua yang hadir di sini. Semoga dari pertemuan ini kami mampu melihat dan menggunakan media belajar yang ada untuk memenuhi kebutuhan kami sebagai peserta didik di sekolah ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, materi APP yang akan kita dalami hari ini yaitu bijak dalam menggunakan media belajar. Itulah sikap yang paling tepat untuk media belajar yang kita pergunakan saat ini, yaitu bijaksana dalam menggunakannya. Karena kalau kita bijaksana menggunakan media belajar itu, kita menggunakannya secara tepat guna, maka dia akan memberikan banyak manfaat bagi kita, khususnya selama pembelajaran daring ini. Tetapi kalau kita tidak bijaksana menggunakannya, maka bisa memberikan dampak negatif bagi kita. Banyak pelajar menggunakan sarana pembelajaran atau media belajar bukan untuk pembelajaran, tetapi untuk bermain game, untuk bermain TikTok, atau mungkin hiburan-hiburan lain. Bahkan itu dipakai selama pembelajaran berlangsung. Jadi jam pembelajaran itu tidak dia pakai untuk mengikuti pembelajaran dengan sarana yang ada, tetapi justru digunakan untuk hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Dan ini sangat disayangkan sebenarnya, karena kalau kita lihat para pelajar yang tinggal di pelosok, bahkan di daerah-daerah terpencil, bahkan di kota besar pun, ada pelajar, ada anak yang tidak memiliki sarana pembelajaran yang kamu miliki saat ini. Sehingga mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran, karena mereka tidak memiliki media pembelajaran atau sarana pembelajaran yang dapat mereka pergunakan. Tetapi kamu memilikinya. Orang tua memfasilitasi dirimu dengan sarana yang lengkap. Ada handphone dilengkapi dengan paket yang bisa kami gunakan untuk mengikuti pembelajaran. Tapi kamu tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya atau tidak mempergunakannya secara tepat guna. Nah, kalau seandainya mereka yang tinggal di pelosok atau mereka yang berasal dari keluarga miskin yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli handphone atau sarana pembelajaran lainnya, ternyata mereka memilikinya, bisa jadi mereka mempergunakan itu lebih baik daripada anak-anak yang memilikinya tapi tidak mempergunakannya secara tepat guna. Nah, pada hari ini kita diajak untuk merenungkan satu teks kitab suci, yakni dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Yang isinya adalah Yesus dicobai di padang gurun. Nah, di situ kita menemukan ada satu kata yang sangat tepat dan langsung relevan dengan tema kita hari ini, yakni dicobai. Nah, dicobai bisa berarti digoda.
Dicobai bisa artinya diuji. Jadi bisa artinya digoda, bisa juga artinya diuji. Digoda itu artinya diajak, dibujuk untuk melakukan sesuatu yang salah. Sementara diuji itu artinya diberi kesempatan untuk memilih yang benar. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam perjanjian lama, maka kita bertemu dengan Abraham yang diuji imannya oleh Allah. Lalu kalau kita lihat misalnya bangsa Israel di padang gurun, diuji di padang gurun. Jadi diuji, di dalamnya ada harapan akan kesuksesan, akan keberhasilan. Digodai itu ada harapan akan kegagalan. Jadi ada godaan dari luar diri kita. Nah, kalau di dalam kasus itu tadi, dalam peristiwa Yesus dicobai di padang gurun, iblis menggoda Yesus dengan harapan Yesus gagal. Nah, tetapi roh yang membawa dia itu menguji dia dengan harapan dia berhasil, dia sukses. Jadi kita bisa merenungkan peristiwa itu, bahwa ada banyak godaan yang datang kepada kita dalam media, dalam penggunaan media belajar ini. Mungkin godaan itu datang dari temanmu yang saat jam pembelajaran justru menghubungi kamu dan mengajak kamu untuk melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Misalnya kamu diajak untuk bermain game, atau diajak untuk bercerita, membicarakan teman-teman satu kelas, atau bahkan mungkin juga menceritakan guru-guru, atau melakukan sesuatu yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan pembelajaran. Sangat disayangkan bahwa di jam pembelajaran yang dilakukan justru tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Jadi ada godaan. Godaan itu sekali lagi bisa datang dari teman, bisa juga datang dari yang hal-hal lain, ya, yang membuat kita akhirnya melakukan yang salah. Kita diseret pada hal yang salah, diseret pada hal yang tidak semestinya kita jatuh ke tempat itu. Tetapi harapan di baliknya sebenarnya, di balik dicobai itu, di balik ujian itu adalah bahwa kita berhasil. Kita berhasil dalam menggunakan media sosial itu, kita berhasil dalam mengatasi godaan-godaan yang datang kepada kita. Karena itu, anak didik kami yang terkasih, saudara-saudari sekalian, kita yang berkesempatan untuk memiliki media belajar dan berkesempatan untuk menggunakan media belajar itu sebagai sarana pembelajaran, marilah menggunakan semuanya itu secara tepat guna untuk kelancaran proses belajar mengajar, untuk perkembangan diri kita, untuk memperkaya wawasan kita. Karena di internet yang bisa kamu cari, nah ada begitu banyak informasi yang berguna bagi dirimu untuk menambah pengetahuan. Ya. Nah, tetapi di balik itu ada juga informasi yang menyesatkan, yang tidak berguna, yang sebenarnya tidak semestinya kamu baca, tidak semestinya kamu ikuti. Jadi sekali lagi kita dituntut untuk bijaksana. Mana yang harus kita jalani, mana yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan mana yang harus kita jauhi, yang mana yang harus kita singkirkan. Dan sama seperti Yesus tangguh dalam menghadapi cobaan, godaan, nah kita juga dituntut pada masa prapaskah ini untuk tangguh dalam menghadapi godaan. Jangan sampai godaan yang mengontrol hidup kita, godaan yang menguasai hidup kita, dan kita menikmati godaan ini. Karena memang ada juga orang yang menikmati godaan itu, ya, daripada melawan godaan itu dan terus berpihak kepada yang benar. Jadi sekali lagi harapannya, mari kita bijaksana dalam menggunakan media belajar. Nah, demikian renungan untuk materi APP kita pada pertemuan yang kedua ini. Dan agar kita lebih bersemangat dan lebih gigih lagi dan tahan terhadap cobaan dan godaan, nah mari kita tutup dengan doa yang dibawakan oleh anak kami Johannes Nebaho. Marilah berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau sungguh baik bagi kami. Pada pertemuan hari ini, melalui pendalaman pertemuan APP hari ini, kami telah belajar untuk lebih bijak menggunakan media belajar yang ada dan yang kami punya. Semoga dengan pertemuan hari ini, kami dapat memahami karya Roh Kudus-Mu yang dapat dan selalu menerangi hati dan pikiran kami. Semoga kami dapat mengutamakan kebutuhan kami sebagai anak sekolah dan berani selektif serta kritis menggunakan media belajar yang kurang mendukung pembelajaran kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.